Halo kan, welcome back to my channel seputar lika-liku teknisi ponsel. Oke kan, jadi di video kali ini saya ada sebuah tablet Samsung Galaxy Note yang ukurannya 8 inch. Kalau seri lainnya itu GT Strip N5100 ya. Nah, untuk kerusakannya kata pemilik dari tablet Samsung Galaxy Note 8 inch ini katanya itu baterainya sering kali drop ya. Jadi sebetulnya pemilik ini juga bercerita bahwa ponselnya ini habis diserviskan dari counter lain ya, bukan di counter saya. Setelah itu dia mengeluhkan setelah diservis itu malah baterainya itu cepat drop atau cepat habis ya. Nah, ini adalah baterai dari Samsung Galaxy Note 8 inch atau N5100 ya. Jadi di video kali ini akan saya berikan tutorial tentang cara ganti baterai Samsung Galaxy Note 8 inch atau GT Strip N5100 ya. Nah, untuk mengganti baterai dari Samsung Galaxy Note 8 inch ini kita perlu membongkarnya terlebih dahulu ya. Nah, untuk membongkarnya kita lepas casing bagian belakang. Oh ya, jangan lupa untuk melepas stylus pennya terlebih dahulu ya. Jadi stylus dari Galaxy Note 8 inch nya kita lepas terlebih dahulu, lalu kita bisa lanjut membuka casing bagian belakangnya. Nah, untuk membuka casing bagian belakang ini saya menggunakan bantuan opening tool berbahan metal seperti yang ada di video ya, berbentuk segitiga. Oh ya, untuk membuka casing bagian belakang dengan bantuan berbahan metal itu harus punya cara yang sudah terbiasa ya. Jadi caranya ini untuk tidak merusak casing itu saya sudah terbiasa. Jadi ini casingnya tidak rusak ya. Jadi jangan lupa saya menggunakan bahan metal tapi casingnya tidak rusak karena saya sudah menemukan caranya ya. Tapi bagi yang belum terbiasa menggunakan bantuan opening tool berbahan metal, saya sarankan menggunakan opening tool berbahan plastik ya. Kenapa saya tidak menggunakan opening tool berbahan plastik? Karena saya stok saya atau alat saya yang opening tool yang berbahan plastik yang berbentuk segitiga seperti pick gitar itu sudah habis ya, sudah banyak yang bocel-bocel. Nah, setelah saya berhasil membuka casing bagian belakang, saya menemukan ya kejanggalan-kejanggalan ya. Ini aneh. Baterai ini ada isolasinya, ada isolasi berwarna hitam, ada isolasi berwarna bening. Sangat aneh sekali ya. Ya. Oke, kita lanjut aja ya. Kita lanjut untuk lakukan pelepasan baterainya ya. Nah, untuk melepas baterai dari Samsung Tab Galaxy Note 8 Galaxy Note 8 inch ini kita perlu membuka beberapa baut yang mengunci dari baterainya ya. Kita lepas dulu satu persatu. Jika sudah, kita bisa lanjut untuk melepas baterainya. Tapi ini saya penasaran, kenapa sih kok diisolasi seperti ini? Itu saya penasaran, kenapa kok sampai ada isolasi hitam ini? Ini hal-hal yang nggak penting ini. Nah, itu isolasi itu sepertinya untuk merekatkan konektor cas. Tapi kenapa itu loh? Kenapa harus seperti itu gitu loh? Apa konektor casnya ini fleksibel casnya ini nggak rapat atau gimana ya? Tapi saya rapatkan itu bisa. Pokoknya aneh sekali ya ini ya. Jadi di awal-awal saya ini sempat bingung, ini kenapa sih HP ini kok sampai diisolasi seperti ini. Nah, ini juga ya. Ini fleksibel SIM atau fleksibel memory card ini ya. Ini fleksibelnya ini juga diisolasi, aneh ya. Nggak dibaut malah diisolasi. Kok aneh ya? Kenapa apa bautnya itu hilang atau gimana? Seharusnya kalau bautnya hilang ya kita harus carikan baut lagi ya kan? Gitu. Oke, ini masih ada lagi isolasinya ya. Ya, banyak sekali isolasinya ya. Ini seharusnya nggak penting ini nggak boleh ada di bagian ponsel itu nggak boleh. Masa kita beli tablet atau beli ponsel itu di dalamnya ada isolasi seperti ini, kan nggak mungkin ya. Nah, ini masih ada lagi ini isolasi hitam. Ini juga ini isolasi apa ya ini nggak jelas ini teknisi yang sebelumnya ya. Jadi jangan ditiru ya hal-hal seperti ini. Kalau memang ya bautnya hilang harus kita ganti dengan baut lagi ya. Jadi teknisi itu jangan sembarangan ya. Kalau memang bautnya hilang, carikan baut ya, dibelikan baut,
di toko spare part itu ada jual baut HP, atau kalau nggak gitu di toko baut itu cari yang ukurannya sama. Nah, ini saya bersihkan ya dari sisa-sisa lengket-lengketnya isolasi tadi ya. Jadi saya bersihkan dengan tisu dan cairan thinner. Ya, ini saya merasa terpanggil ya jiwa saya. Jadi saya nggak mau tablet itu kondisinya nggak jelas seperti ini, itu saya nggak mau. Jadi harus sesuai dengan kondisi yang seharusnya ya. Jadi kalau memang itu ada bautnya ya harus dibaut. Jadi jangan diisolasi seperti itu teknisi abal-abal kayak gitu itu ya. Jadi mohon maaf ya, saya nggak menghina teknisi sebelumnya yang masang ini ya, yang pernah bongkar ponsel atau tablet Samsung Galaxy Note ini. Tapi belajar lebih banyak, jangan asal-asalan gitu loh. Jadi teknisi itu jangan asal-asalan. Kita harus puaskan pelanggan. Nah, ini setelah saya koreksi, teknisi ini juga salah masang mesinnya, salah banget udah. Jadi dia itu kedudukannya nggak pas. Nah, karena saya merasa terpanggil jiwa saya, ini saya bantu juga pemilik dari Samsung Galaxy Note ini untuk merapikan kembali dari mesin-mesin yang salah natanya ya seperti ini ya. Dan juga saya bantu untuk berikan baut-baut yang nggak ada di HP-nya itu saya bantu ya. Jadi ini sebetulnya tutorial ini sebenarnya singkat tapi jadi panjang karena gara-gara ada hal-hal seperti ini ya. Jadi untuk ganti baterai itu nggak perlu lama. Jadi ganti baterai itu nggak perlu lama kayak gini ya. Kalau memang kondisi mesinnya ini tertata dengan baik, terus nggak ada isolasi seperti itu tadi ya. Jadi saya pertegas di sini, kalau ganti baterai itu nggak lama seperti ini sebetulnya. Jadi nggak perlu bongkar mesin, nggak perlu bongkar yang lain, karena cukup kita lepas casing belakang, lalu kita lepas beberapa baut yang mengunci dari baterai, lalu pasang baterai yang baru, baut, terus pasang casing belakang, udah selesai. Tapi karena ini di video ini kondisi ponsel ini tuh nggak bener ya. Jadi mesinnya itu nggak ngunci. Jadi gimana ya, saya jelasinnya itu agak susah sebetulnya. Jadi ada untuk Galaxy Note 8 inch ya, tablet Galaxy Note 8 ini itu mesinnya itu ada kedudukan, ada kuncian kedudukan yang itu kita perlu pasin terlebih dahulu ya, dipaskan terlebih dahulu. Nah, kalau sudah pas dengan kedudukannya, sudah terkunci di kedudukannya, itu baru kita pasang fleksibel ya, fleksibel on off, fleksibel touchscreen, lalu fleksibel LCD, lalu fleksibel buzzer, dan juga fleksibel yang lainnya ya. Pokoknya fleksibel yang perlu kita pasang. Kalau kedudukan mesinnya itu sudah pas, sudah benar, sudah terkunci di bagian frame ya, di bagian frame atau casing tengah dari tablet Galaxy Note 8 inch-nya ya. Jadi kalau nggak pas jangan dipaksakan. Oke, ini saya rasa kedudukan mesin sudah oke, sudah pas di frame-nya. Lalu akan saya rapikan kembali seperti buzzer, dan juga ini ada lem-lem yang masih tersisa itu saya bersihkan dengan thinner. Nah, ini ya. Ini saya stok baut itu sekian banyak ya. Itu ya. Itu karena untuk apa ya? Berjaga-jaga. Kalau misalkan ada kurangnya baut atau tidak sengaja menghilangkan baut, itu saya beli. Itu saya beli di toko spare part. Ya, ini bautnya itu ukurannya ada yang 2,5 mm dan ada yang 3,5 mm. Ini saya carikan yang pas, jadi nggak ngawur ya. Cuma dipasang isolasi seperti itu apa itu nggak benar. Jadi apa ya, belajar lebih banyak. Jadi teknisi jangan abal-abal. Ya, saya tidak ngomong saya teknisi terbaik, enggak ya. Jadi masih ada langit di atas langit ya. Jadi masih ada yang terbaik di atas yang terbaik, itu masih ada ya. Jadi jangan sombong, jangan apa. Saya enggak ngomong saya yang terbaik, enggak. Tapi saya berusaha memberikan yang terbaik untuk customer saya atau untuk pemilik ponsel yang ada di video ini. Saya berikan yang terbaik ya. Jadi saya nggak mau asal-asalan. Saya ngelihat
ngelihat kondisinya itu sangat kasihan ya. Masa tablet itu isinya di dalam mesinnya itu isolasi semua, itu nggak bener itu. Kalau ada baut ngapain pakai isolasi ya kan? Itu masa pabrik Samsung ini ngeluarin ponsel atau ngeluarin tablet ini bautnya diganti isolasi semua, kan nggak mungkin. Itu untuk hemat, katakan untuk hemat biaya, nggak usah baut ganti isolasi semua, ya kan lucu kan gitu. Jadi baut itu fungsinya itu untuk memperkuat ya, jadi untuk memperkuat. Jadi Samsung itu nggak ngawur ngeluarin tablet atau ponsel produksinya itu nggak ngawur. Masa ngeluarin produk itu dalamnya isolasian semua, kan nggak mungkin. Oke ya, lanjut ya, kembali ke topik dari video ini, yaitu ganti baterai dari tablet Samsung Galaxy Note 8 inch. Ya, ini adalah proses pemasangan baterai yang baru ya. Nah, sebetulnya cepet sih ya kan gitu loh. Jadi kalau nggak ada kasus-kasus yang seperti isolasi itu sebenarnya cepet, tinggal kita lepas baterai yang lama lalu kita pasang yang baru. Nah, ini kita proses pemasangan baterai yang baru ya. Kita pasang baterainya di tempat yang sudah disediakan di bagian casing tengah atau frame, lalu kita kunci dengan beberapa baut yang sudah kita lepas di awal tadi ya. Nah, ini kalaupun ada baut yang kurang pasti akan saya tambahkan ya. Ya, ini saya kunci satu persatu, dan ternyata setelah saya lihat ini dia bautnya kurang satu. Ya, saya tambahkan dari baut milik saya ya, yang saya beli di toko spare part. Nah, jika sudah, ini masih saya cek sekelilingnya apakah ada hal-hal aneh lagi ya. Ini saya menemukan beberapa puing-puing plastik ya di bagian dekat on off. Ini saya coba nyalakan terlebih dahulu ya, karena untuk ngetes apakah baterainya ada isinya atau enggak ya. Ini ternyata dia mau nyala, berarti baterainya sudah ada isi beberapa persen ya. Ya, setelah itu ya kita rakit kembali ya, kita pasang casing bagian belakangnya ya. Nah, sebelum pasang casing bagian belakang ini, di baterai yang lama itu ada stiker IMEI. Ya, stiker IMEI-nya ini nanti penting ya. Jadi kita pindahkan stiker IMEI-nya dari baterai yang lama menuju baterai yang baru ya. Ya, stiker IMEI ini ya, jangan sampai lupa ya. Nah, setelah kita pasang stiker IMEI-nya, lalu kita pasang casing bagian belakang, dan juga jangan lupa stylus pen-nya. Oh ya, untuk memasang casing bagian belakang itu cukup tekan-tekan secara lembut ya, nggak perlu tekan-tekan terlalu kenceng. Oke ya, jadi sampai di sini dulu video tentang cara ganti baterai dari Samsung Galaxy Note 8 inch atau GT N5100. Sampai jumpa di video-video berikutnya, tentunya dalam kasus-kasus yang berbeda dan lebih menarik ya. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa, terima kasih, dan tentunya salam MBA.